Dalam kehidupan masa lalunya, Gu Ruoyun telah bertemu dengan putra mahkota negara angin melayang sebelumnya, tetapi mereka tidak benar-benar memiliki hubungan yang mendalam. Menurut kesannya, pria itu selalu memiliki pandangan yang lembut dan halus tentang dirinya, namun setelah melihatnya lagi kali ini, Gu Ruoyun terkejut. Pria di depannya tampak kurus kering, dia tidak lagi terlihat seperti putra bangsawan yang luar biasa, yang memiliki penampilan batu giok yang dipoles. Jubah tipisnya menutupi tubuhnya yang berupa kulit dan tulang, pipinya cekung dan matanya melotot, sekilas Anda bisa tahu bahwa dia kelaparan. Namun pria ini adalah putra mahkota dari negara angin melayang, tidak ada seorang pun di atasnya selain kaisar. Kelaparan, bagaimana ini bisa terjadi? Ayah kekaisaran, saudari kekaisaran, kalian sudah tiba. Putra mahkota meletakkan bukunya di bawah pohon bunga persik, wajahnya menunjukkan senyum cerah. Ayah kekaisaran, mohon maafkan putra kekaisaran Anda karena aku tidak dapat bangkit dan menyambut Anda. Tertinggi Gao menghela nafas dengan pahit saat dia melihat pria di depannya. Kesehatanmu lebih penting, kamu tidak perlu menyambut kami. Tidak ada orang luar di sini jadi tidak perlu upacara. Tidak ada orang luar. Mendengar ini putra mahkota terkejut. Aku tahu Mo Sang Fei, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayah kekaisaranku untuk menganggapnya sebagai bukan orang luar. Adapun wanita muda berjubah hijau ini, aku belum pernah bertemu dengannya. Saudara kekaisaran, bagaimana keadaanmu? Putri kecil melangkah maju dan bertanya dengan sopan. Dia dan putra mahkota adalah saudara kandung dari ibu yang berbeda, sehingga mereka tidak begitu dekat, dan interaksi mereka terbatas pada pertemuan seremonial saja. Putra mahkota tersenyum pada putri kecil dan berbalik ke arah tertinggi Gao. Ayah kekaisaran, bolehkah aku bertanya, siapa wanita muda ini? Dia adalah dokter kami yang baru direkrut, biarkan dia memeriksa denyut nadimu. Tertinggi Gao baru saja mengingat kehadiran Gu Ruoyun dan buru-buru memperkenalkannya. Tidak perlu. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya. Aku sudah menyimpulkan penyakitnya. Apa? Dada tertinggi Gao menegang dan dia bertanya dengan cemas. Penyakit apa yang diderita putra mahkota sebenarnya? Dia telah disihir. Disihir? Kata itu tertancap jauh ke dalam hati tertinggi Gao, dan matanya tenggelam. Nona Gu, apa maksudmu? Apakah seseorang menggunakan sihir untuk menyakiti putra mahkota? Itu benar. Gu Ruoyun mengangguk. Itu adalah salah satu bentuk ilmu sihir kuno yang bisa membuat tubuh korbannya terbuang sia-sia. Sihir ini tidak akan membunuh orang secara instan, tetapi pada akhirnya akan mengendalikan pikiran korban, mengubahnya menjadi boneka yang patuh. Tertinggi Gao sangat marah sehingga dia meninju pohon di sebelahnya. Matanya dipenuhi amarah saat dia menggertakkan giginya. Siapa yang berani menyakiti putra mahkota? Namun tabib kekaisaran Qi yakin bahwa putra mahkota sakit, bagaimana itu bisa menjadi sihir? Ayah kekaisaran, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tabib kekaisaran Qi adalah orang yang baik? Putri kecil tertawa dingin dan berseru mencemooh. Dia telah merawat saudara kekaisaran selama berbulan-bulan, namun kondisi saudara kekaisaran belum membaik.
Dia tidak memiliki bakat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tuan kakakmu? Tertinggi Gao terbatuk dan tampak sedikit malu. Bagaimanapun keterampilan tabib kekaisaran Qi adalah yang kedua setelah Dokter Suci. Jika dia tidak dapat menyembuhkan penyakitnya, mungkin hanya Dokter Suci yang dapat melakukannya. Tapi keberadaan Dokter Suci selalu tidak jelas, bahkan jika dia dapat ditemukan, dia mungkin belum tentu membantu mereka. Jadi tertinggi Gao telah memilih satu-satunya pilihan yang dia miliki. Nona Gu, putra mahkota, apakah dia bisa diselamatkan? Jangan khawatir, aku sudah mengatakannya sebelumnya, menyelamatkan putra mahkota akan menjadi hadiah pertunangan pertama yang akan aku berikan kepada putri kecil atas nama muridku. Karena aku sudah mengatakannya, aku akan melakukannya. Sebuah cahaya melintas di mata Guru Ouyun, tapi dia berbicara dengan suara tenang. Setelah ini tolong siapkan beberapa ramuan obat untukku, aku akan mempersiapkan jarum dulu. Baiklah, kami akan segera mengirim seseorang untuk membuat persiapan. Berapa hari kamu perlu menyembuhkannya? 3 hari. 3 hari adalah periode waktu dengan jaminan paling besar yang diberikan Guru Ouyun pada dirinya sendiri. Namun jika persiapan untuk ramuan obat sudah cukup, dia 100% yakin bahwa dia akan bisa menyembuhkannya. Tertinggi Gao tercengang. Bagaimanapun tabib kekaisaran Qi telah merawat putra mahkota selama beberapa bulan terakhir, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghentikan kesehatan putra mahkota agar tidak memburuk. Dia masih belum bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Entah bagaimana wanita muda ini mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan 3 hari. Tolong bawa ramuan obat kepadaku, aku perlu membuat persiapan juga. Sebuah cahaya melintas di mata Guru Ouyun, saat dia menginstruksikan dengan mantap. Pelayan. Hati tertinggi Gao bergetar saat dia memerintahkan Kasim dan gadis istana yang berdiri di belakangnya dengan suara tegas. Kalian semua akan mendampingi tugas Nona Gu. Selama dia memiliki perintah, kalian dapat menggunakan perbendaharaan kekaisaran tanpa halangan. Putri kecil menatap Guru Ouyun saat matanya dipenuhi emosi. Jika putra mahkota bisa kembali sehat, dia tidak akan pernah harus menikahi Qi Haoran. Baginya ini adalah berita terbaik dari semuanya. Apa katamu? Dalam ruang belajar keluarga Xia, Xia Ming dengan marah memukul meja dan bangkit berdiri. Ekspresinya berkedut berbahaya saat dia bertanya. Guru Ouyun adalah murid Dokter Suci Bai Zongtian. Itu benar. Lu Chen mengangguk. Sebelumnya Anda telah memintaku untuk mengawasi gerakan Guru Ouyun. Aku mengirim seseorang untuk mengikutinya dan mereka melihatnya memasuki istana kekaisaran. Aku kemudian menempatkan mata-mata keluarga Xia kita yang ditugaskan ke istana untuk melakukan penyelidikan rahasia, dan akhirnya mendengar percakapan mereka di ruang belajar kekaisaran. Tidak heran dia mencoba membela Dokter Suci, dia adalah muridnya. Xia Ming mencibir dan mengepalkan tinjunya, ekspresinya sekarang benar-benar tidak bermoral. Ini menjelaskan bagaimana dia mengenal Xia Ruoyun, namun aku tidak pernah tahu bahwa Dokter Suci telah menerima murid lain selain Xia Ruoyun.
Paman Xia. Mata Lu Chen menjadi sangat dingin saat tanda-tanda haus darah yang mematikan berkilauan di pupilnya. Apakah Anda ingin aku mengirim seseorang untuk membunuhnya? Xia Ming merasa terdiam sejenak. Setelah jeda, dia menggelengkan kepalanya saat matanya berkilauan. Tidak perlu. Sementara kita telah menanamkan cukup banyak bukti di depan tertinggi jin untuk menjebak Dr. Suci Bai Zongtian, aku tahu bahwa tertinggi jin masih agak meragukan masalah ini. Inilah mengapa dia sangat gigih untuk mencari Dr. Suci. Kita bisa menggunakan wanita itu untuk menjebak Dr. Suci sepenuhnya. Lu Chen menatap Xia Ming dengan heran. Paman Xia, apa yang harus kita lakukan? Itu mudah, Lu Chen. Aku percaya bahwa kamu adalah satu-satunya yang dapat mencapai ini di keluarga Xia. Xia Ming tersenyum dan cahaya jahat melintas di pupilnya. Aku ingin kamu merayu Gu Ruoyun. Apa? Lu Chen bingung seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia menatap Xia Ming dengan heran. Lu Chen, wanita yang sedang jatuh cinta seringkali berperilaku tidak logis. Selama wanita itu jatuh cinta denganmu, kamu dapat membuatnya melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu ingin dia keluar sebagai saksi untuk memverifikasi bahwa Dr. Suci berada di balik pembunuhan Xia Ruoyun, dia akan melakukannya, dan jika dia benar-benar murid Dr. Suci, dia akan menjadi saksi yang lebih meyakinkan daripada siapapun. Tertinggi jin tidak punya pilihan selain mempercayainya. Xia Ming tersenyum sinis dan terlihat sangat senang dengan idenya. Paman Xia, bagaimana jika aku gagal? Lu Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Gagal? Xia Ming tertawa dingin. Selama kamu bersedia untuk merayunya, wanita itu akan tergila-gila padamu. Selain itu penampilan dan bakatmu adalah yang terbaik di negara angin melayang. Berapa banyak wanita yang bisa menolak kelembutan dan kekuatan pria tampan? Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan membuat Xia Cuksue segera menikahimu. Kalimat terakhir Xia Ming memberi Lu Chen rasa ketahanan yang sama sekali baru. Matanya dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan saat dia menjawab perlahan. Paman Xia, tidak perlu khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Memiliki pemilik pagoda ilahi kuno setara dengan memiliki dunia. Ramalan bertahun-tahun yang lalu masih beredar hari ini. Xia Cuksue adalah pemilik sebenarnya dari pagoda ilahi kuno. Suatu hari dia akan dikontrak ke pagoda ilahi kuno sekali lagi, dan mencapai puncak keberadaan di daratan. Ketika saatnya tiba, dia, sebagai suaminya, secara alami akan bangkit sebagai akibat dari ini. Adapun apakah Gu Ruoyun akan menyetujui ini atau tidak, itu tidak dalam jangkauan pemikiran Lu Chen. Dia percaya bahwa selama dia melakukan pengejaran yang intens, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Bagus. Xia Ming memukul meja dan bangkit dengan puas. Dalam benaknya, dia hampir bisa melihat Dr. Suci sekarat di tangan tertinggi jin. Dia tidak bisa menahan tawa. Lu Chen, pergi dan cari dia sekarang. Ingat, kamu tidak boleh datang ke rumah keluarga Xia selama waktu itu. Jangan biarkan dia tahu tentang kamu dan Suer. Setelah kamu memilikinya sepenuhnya di telapak tanganmu, kita akan meluncurkan rencana kita. Dr. Suci, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang,
salahkanlah dirimu sendiri karena berulang kali mencoba menemukan kebenaran di balik kematian Xia Ruoyun. Bagaimana aku bisa membiarkan ini terjadi? Itulah sebabnya aku hanya bisa menguncimu dan tertinggi jin dalam pertempuran tanpa akhir, dan aku akan menuai semua manfaatnya. Senyum Xiaming tumbuh lebih ganas pada pemikiran itu, seolah-olah Gu Ruoyun sudah berada di pelukan Lu Chen. Tiga hari, itu bukan waktu yang sangat lama, namun demikian, bagi tertinggi Gao, 3 hari itu terasa lebih lama dari 3 tahun. Selama 3 hari itu dia tidak kembali ke istana kekaisaran, sebaliknya dia tinggal di rumah putra mahkota, sehingga dia bisa siap menyediakan apapun yang dibutuhkan Gu Ruoyun. Setelah 3 hari, pintu kamar putra mahkota yang tertutup rapat akhirnya terbuka, dan wanita berbaju hijau itu perlahan melangkah keluar. Sinar matahari yang cerah menyinarinya, membuat butiran keringat di dahinya terlihat seperti kristal yang berkilau dan tembus pandang. Bagaimana Nona Gu? Ketika tertinggi Gao melihat Gu Ruoyun, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya. Gu Ruoyun akhirnya tersenyum, dan ketika dia melihat senyum di wajahnya, hati tertinggi Gao menjadi tenang. Dia baik-baik saja. Gu Ruoyun mengangkat kepalanya ke arah tertinggi Gao dan berkata, "Setelah ini Anda harus melengkapinya dengan makanan, dan dia akan segera kembali ke dirinya yang biasa. Namun jika Anda tidak menemukan orang yang bertanggung jawab atas sihir ini mungkin akan terjadi lagi." Tertinggi Gao mengerutkan kening, bahkan jika Gu Ruoyun tidak menyebutkan ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Para pelaku ini memiliki keberanian seperti itu, berani mencelakai putra mahkota di bawah mata kami. Nona Gu, kamu telah menyelamatkan putra mahkota. Jika ada sesuatu yang kamu inginkan sebagai hadiah, kami akan memberikannya kepadamu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, menyelamatkannya adalah hadiah pertunangan dariku kepada keluarga kekaisaran atas nama Mo Sangfei. Gu Ruoyun mengangkat bahu. Tentu saja jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, Anda dapat memberiku izin untuk menggunakan tanaman obat di perbendaharaan negara kapanpun aku mau. Itu mudah. Tertinggi Gao tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan token giok kuning kemasan. Selama kamu memegang batu giok ini, kamu bisa masuk dan keluar dari istana kekaisaran dan perbendaharaan negara. Jika ada ramuan obat yang menarik perhatianmu, ambillah segera. Gu Ruoyun mengambil token giok tanpa malu-malu. Dia telah mendambakan perbendaharaan negara angin melayang dan sekarang dia memiliki kesempatan. Dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Kakak Gu. Putri kecil menyeringai saat dia melangkah maju, dan memegang tangan Gu Ruoyun. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan sangat luar biasa. Kamu benar-benar telah menyembuhkan saudara kekaisaranku. Gu Ruoyun tercengang ketika dia mendengar bagaimana putri kecil memanggilnya. Dia kemudian tersenyum. Bukan apa-apa. Nanti aku juga bisa mengajarkannya ke Mo Sangfei. Dalam kehidupan masa lalu dan sekarang, dia tidak memiliki banyak kerabat dekat.
Saat ini dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya kepada Mo Sangfei, tetapi dia bisa memanfaatkan statusnya sebagai tuannya untuk membantunya. Siki. Pupil mata tertinggi Gao melesat bolak-balik dan dia menunjukkan senyum ramah di wajahnya yang tampan. Nona Gu adalah pendatang baru, kamu dan Sang Fei harus mengajaknya berkeliling. Mungkin karena Guru Oyun telah berhasil menyembuhkan putra mahkota, bahkan sikap tertinggi Gao terhadap Mo Sang Fei juga berubah. Jadi bagaimana jika Qi Haoran adalah cucu dari tabib kekaisaran Qi? Mo Sang Fei adalah murid agung Dr. Suci. Pada awalnya tertinggi Gao mungkin curiga terhadap keterampilan medis Guru Oyun. Ketika dia mengumumkan bahwa putra mahkota telah kembali sehat, kecurigaan ini dicabut. Selain Dr. Suci dan murid-muridnya, siapa lagi yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Jika Siki menikahi Mo Sang Fei, itu berarti keberuntungan langka bagi keluarga kekaisaran. Baiklah. Putri kecil memiringkan kepalanya dan wajah kecilnya yang lembut menjadi cerah dengan senyum menawan. Kakak Gu, izinkan aku untuk memperkenalkan teman-temanku kepadamu. Teman-teman. Guru Oyun tercengang dan melirik putri kecil dengan curiga. Aku tahu bahwa kamu pasti sangat ingin bertemu dengan beberapa orang kakak Gu. Aku dapat meminta mereka mengumumkan rujukan untukmu kakak Gu. Mungkin jika mereka tahu bahwa kamu adalah teman Xia Ruoyun, mereka akan menjadi sangat dekat denganmu. Putri kecil tidak menyadari bahwa Guru Oyun telah bertemu dengan Xia Cuksue, Lu Chen dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia dengan naif berpikir bahwa mereka semua bisa menjadi temannya. Mo Sang Fei ingin berbicara, tetapi menelan kata-katanya ketika dia melihat ekspresi wajah Guru Oyun. Baik. Guru Oyun tersenyum, dia tidak tahu mengapa, tetapi Mo Sang Fei merasakan nada jahat dalam senyum itu, hatinya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Kakak Gu, kamu pasti tahu kesalahpahaman antara keluarga Xia dan Dr. Suci. Mungkin kita bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menghapus kesalahpahaman ini. Putri kecil memutar matanya sebelum dia terus menatap Guru Oyun dengan polos. Aku percaya bahwa Dr. Suci bukanlah orang yang membunuh Xia Ruoyun. Dalam hati putri kecil yang murni, dia selalu berpikir bahwa itu semua pasti salah paham antara keluarga Xia dan Dr. Suci. Setelah penjelasan yang baik dibuat, keluarga Xia tidak akan tidak masuk akal dan pasti akan menyelidiki masalah ini dengan jelas sekali lagi.